السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita semua kepada iman, kepada Islam, jalan talabul ilm, bersabar di atas ilmu, bersabar di atas amal, bersabar di dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang paling bermanfaat setelah iman dan Islam, setelah hidayah iman dan Islam, kecuali istiqamah dan sabar di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan bersabar di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah menuju jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Karena bertahan di dalam sabar atau di dalam istiqamah itu artinya atau hakikatnya adalah kita bertahan di atas kebahagiaan, bertahan di atas kebaikan, bertahan di atas keberkahan, bertahan di atas ketenangan, bertahan di atas ridha Allah Subhanahu wa taala, bertahan di atas Al-Quran, bertahan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kita tidak sabar, berusaha melatih diri kita sabar dan tidak istiqamah, itu hakikatnya kita tidak sabar di atas kebaikan, kita tidak sabar di atas kebahagiaan, kita tidak sabar di atas ridha Allah Subhanahu wa taala, yang dia hanya masa yang sesaat dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang abadi, baik seseorang itu di dalam surga atau dia abadi di dalam neraka, waliyadzubillah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, "Isbiru hatta talqauni 'alal haud." Bersabarlah kalian, artinya orang-orang yang beriman, sampai kalian bertemu dengan aku di telagaku, yaitu di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang telaga Rasulullah SAW ini disifatkan oleh beliau adalah telaga yang berasal dari surga Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Kautsar, yang jumlah bejananya seperti jumlah bintang-bintang di langit. Dan kalau orang itu minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Dan itu sebelum orang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Setiap para nabi memiliki telaga, dan telaga Rasulullah SAW adalah yang terbesar dan juga
yang mendatanginya adalah terbanyak, karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka adalah umat yang terbanyak. Oleh karena itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isbiru, bersabarlah kalian, hatta talqauni 'alal haud, sampai kalian bertemu dengan aku di telagaku, di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin ketika dia mendengar pesan Rasulullah SAW ini, yaitu agar dia bersabar di atas kebaikan, ukurannya kalau dia bersabar dan dia ketika bersabar itu di dalam kesulitan, ketika dia bersabar itu di dalam kesedihan yang panjang, atau dia sabar di atas ujian yang panjang, maka itu adalah konsekuensi dari kita bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang hak kecuali Allah. Konsekuensi bahwa kita bersaksi, bersyahadat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi Allah dan utusan Allah. Tetapi hendaklah kita tahu bahwasanya bersabarnya seorang mukmin dan mukminah di dunia ini bukan tanpa hasil, bukan tanpa hasil, bukan tanpa ganjaran. Bahkan orang-orang beriman sebelum dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, Allah Subhanahu wa taala berikan baginya surga dunia yang itu didapatkan oleh seseorang kalau dia dekat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi seorang hamba itu surga akhirat sampai dia merasakan surga di dunia ini. Dan surga dunia seorang mukmin dan mukminah adalah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu taala anhum bertahan walaupun banyak ujian di dunia ini ketika mereka berjuang membela agama mereka, agama Islam. Mereka berjuang walaupun dengan ujian, tetapi mereka tetap berbahagia. Sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, kalau kalian membaca sejarah beliau di dalam sirah nabawiyah, ketika di Makkah beliau disiksa. Beliau seorang budak yang kemudian karena dia masuk Islam mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian disiksa oleh tuannya dan oleh tokoh-tokoh kufar Quraisy. Beliau dijemur di tengah padang pasir yang panas, di bawah terik matahari yang luar biasa panasnya di jazirah, tidak sebanding dengan panasnya kita di sini. Kemudian beliau, sahabat Bilal, diletakkan di atas badan beliau batu besar yang panas yang luar biasa, dan itu berjam-jam sampai beliau betul-betul merasakan sakitnya yang luar biasa. Tetapi beliau hanya mengucapkan ahadun ahadun ahad, dia Allah yang Maha Esa, dia Allah yang Maha Esa, dia Allah yang Maha Esa. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat dua orang sahabat beliau, yaitu sahabat Yasir radhiyallahu taala anhu dan istri beliau Sumayyah radhiyallahu taala anha, disiksa oleh tuan mereka berdua, siksaan yang luar biasa. Dan beliau Nabi Muhammad SAW menyaksikan penyiksaan itu, dan mereka merasakan siksaan yang luar biasa, tetapi mereka bertahan walaupun mereka secara fisik merasakan sakit, walaupun secara fisik mereka merasakan penderitaan siksaan tersebut. Tetapi karena iman itu masuk ke dalam hati mereka, karena ketakwaan yang mereka ada pada diri mereka,
dan keyakinan tentang janji Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak bagi orang-orang yang beriman, mereka tetap bersabar. Dan Rasulullah SAW yang melihat dua sahabat beliau ini disiksa, beliau hanya melewati keduanya dengan pesan dan nasihat untuk bersabar. Beliau mengatakan, sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena tempat kalian adalah di surga. Inilah yang menjadikan para sahabat itu bertahan walaupun mereka disiksa, walaupun mereka di dalam penderitaan secara zahir, tetapi mereka hakikatnya di dalam kebahagiaan, dalam kebaikan. Yang kita kalau diuji 10% saja dari siksaan dan ujian para sahabat, belum tentu kita akan bertahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bersabar di atas kebenaran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan dibalas orang-orang yang sabar itu dengan ganjaran yang tidak terhitung. Ya, jadi sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu sampai kita bertemu di telaga Rasulullah SAW bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan minum dari telaga beliau. Ya, dan kesabaran itu membahagiakan. Oleh karena itu Rasulullah SAW sifatkan di dalam hadis, was-sabru diya'un. Sabar itu adalah cahaya. Kalau tidak sabar berarti kita dalam kegelapan. Kalau kita tidak sabar berarti kita di dalam kondisi kita tidak jelas. Jadi sabar itu menjadikan kita melihat cahaya terang dunia ini, sehingga kita bisa bedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan itu menuntut kita terus banyak berdoa kepada Allah agar kita diberikan istiqamah dan tidak mudah berubah dan tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau selalu mengucapkannya, ya, di setiap majlis beliau, kadang-kadang berulang-ulang beliau mengucapkan, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah aku di atas agamamu.